Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ngabar kali ini insya Allah guru kita Bapak Dr. Nana Gojali akan menguraikan tema terkait dengan ikhlas. Ini merupakan hal yang sangat penting di dalam beribadah. Sebab ketika ibadah tidak didasari dengan keikhlasan, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Yang akan kita dapatkan malah kekecewaan, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan warning kepada kita di dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 tadi yang saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budu mukhlishina lahu-d-din. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah dengan memurnikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, di dalam beribadah ini, maka yang menjadi dasar utama adalah keikhlasan. Apa ikhlas itu? Ikhlas kalau secara bahasa, secara lugah, secara etimologis diambil dari akar kata khalasa yang artinya membersihkan. Jadi ikhlas ini adalah bersih, jernih, suci dari campuran dan pencemaran, baik berupa materi maupun imateri. Jadi semata-mata kita beribadah itu hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kepentingan lain. Kalau kita sudah bisa melaksanakan dengan cara seperti itu, insya Allah aman, insya Allah selamat, insya Allah tidak akan bertemu dengan kekecewaan. Apapun yang terjadi dalam proses pelaksanaan ibadah kita, ketika didasari dengan niat karena Allah, maka insya Allah aman. Sebagai ilustrasi ini, misalnya seorang yang bekerja di satu kantor, dia bekerja semata-mata orientasinya mencari uang. Orientasinya ingin kepake oleh majikan. Dia dari mulai jam 6 pagi dia sudah bekerja membersihkan gedungnya. Tiba-tiba ketika bosnya datang, pas di pintu masuk, di situ ada ayam yang merah. Bagaimana reaksi bos itu? Pasti bos marah. Padahal dia sudah bekerja dari pagi, tetapi kemudian ketika sudah hampir finish pekerjaan itu, maka yang dia dapatkan adalah kemarahan dari pimpinannya. Maka kalau dia memang hanya sekedar orientasinya mencari uang dan ingin mendapatkan pujian dari pimpinannya, maka pasti kecewa yang akan didapatkan karena dia dimarah. Tetapi kalau orang itu
itu adalah semata-mata ibadah, maka apapun yang terjadi dalam proses pelaksanaan pekerjaannya, dia tidak akan pernah kecewa. Sekalipun bosnya marah, dia hanya cukup untuk mengerjakannya kembali. Nah itu hadirin rahimakumullah. Nah sedangkan secara terminologis, bahwa yang namanya ikhlas itu adalah semata-mata beribadah karena Allah, mengesampingkan kepentingan hawa nafsu. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan menurut Imam Ghazali, bahwa amalan yang sakit dikategorikan amalan sakit apabila hamba melakukan sebuah amal mengharapkan surga. Bayangkan hadirin rahimahullah, apabila kita ibadah mengharapkan surga, itu saja oleh Imam Ghazali sudah dianggap itu adalah amalan yang sakit. Amalan kita ini dikategorikan amalan sakit. Maksudnya apa hadirin rahimahumullah? Bahwa amal ibadah yang kita kerjakan ini harus murni, harus bersih, dikosongkan dari kepentingan-kepentingan yang berhubungan dengan makhluk. Sebaliknya dari ikhlas apa? Ria. Ria, sum'ah. Kalau ria ingin dilihat, kalau sum'ah ingin dengar. Ya, kita perlihatkan aktivitas kita, sodakoh kita. Kadang-kadang kan santunan yatim piatu diupload, ngaji Quran diupload, semua diupload. Zakat diupload juga. Tetapi ingat, ikhlas itu pekerjaan hati. Ini sangat tergantung. Tidak semua yang dilihat orang bisa dilihat orang, diperlihatkan kepada orang, didengarkan kepada orang, kemudian dikategorikan ria. Tidak juga. Sekarang begini, ngabar kegiatan ini diupload, dimasukkan ke dalam TV. Apakah kita menginginkan agar kita dilulukan orang? Kalau itu yang menjadi target, masuklah ke dalam ria. Tetapi kalau kita justru dengan kegiatan ini adalah mensiarkan, mendakwahkan agama ini, tentu itu tidak. Jadi jangan juga keliru kita memaknainya. Jadi ria ini, ikhlas ini lebih pada pekerjaan hati, hadirin rahimakumullah. Misalnya begini, nikah itu ibadah bukan? Ibadah kan? Kalau nikah sembunyi-sembunyi bagaimana? Itu bisa menimbulkan fitnah. Maka itu wajib disiarkan. Makanya ada undang-undang, ya kan? Sebenarnya pentingnya itu bukan undangan-undangannya itu, tetapi memberitahukan, mempublikasikan bahwa si A dan si B ini sudah menikah. Maka ketika jalan berdua tidak ada fitnah. Ketika di kamar berduaan tidak ada fitnah. Orang kaya mengeluarkan zakat mal, dipublikasikan tidak mau, karena itu kewajibannya. Jangan sampai nanti dianggap bahwa orang ini orang pelit, orang kikir, tidak pernah zakat. Itu jadi fitnah. Begitu. Jadi ini sangat situasional sekali, sangat tergantung kembali kepada niat kita. Makanya amal ini sangat tergantung dengan niatnya. Innamal amalu binniyat. Jadi sangat tergantung niat. Kalau kita datang dari Cianjur ke sini mau jalan-jalan, ya dapatnya nilainya jalan-jalan. Tapi kalau niatnya dari sana untuk menimba ilmu, dapat pahala menimba ilmu, jalan-jalannya juga dapat. Sekalian kuliner nanti pulangnya. Nah, itu dapat semua. Gitu. Tetapi kalau
nafsu syahwat kita, maka ibadahnya hilang. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, mohon maaf, contoh misalnya, kenapa ini ada YouTube yang berkaitan dengan lapas misalnya, Pak, dengan Ustadz Endang ini gitu. Maksudnya ini mensiarkan keluar agar harapan kita pemerintah merespon dan seluruh lapas di Indonesia ini dijadikan pondok pesantren. Itu targetnya. Doanya Bu ya, doakan oleh Bapak Ibu sekalian, bukan hanya Cianjur yang ingin kita jadikan pesantren di dalam lapas itu, tapi kita targetkan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemerintah memberikan dukungan sehingga seluruh lapas di Indonesia jadi pondok pesantren. Amin. Ini sesuatu yang sangat luar biasa hadirin rahimakumullah. Maka yang tidak ada itu apanya di sana? Tidak harus bangun gedung, tidak harus beli tanah, kemudian juga santrinya sudah ada. Jadi ketika kita mendirikan pondok pesantren, hari itu didirikan 9 Mei 2012, kami mendapatkan santri kalau tidak salah 977 orang. Dirikan kemarin di Martapura, saya dapat santri 1000 lebih. Dirikan di Sukabumi juga 1000 lebih. Kemarin baru saya di Kerawang, pondok pesantren An-Nur, ya. Alhamdulillah, santrinya banyak di mana-mana. Jadi hadirin rahimakumullah, hanya doa saya berbeda. Doa yang tidak pernah diajarkan Nabi, tidak pernah diajarkan para sahabat. Doa saya tidak pernah diajarkan guru-guru saya ngarang sendiri doanya. Ketika saya kunjungan ke pesantren-pesantren, sama seperti ke pesantren Ajengan ini, hari ini saya doakan mudah-mudahan pesantren ini tambah maju. Amin. Cirinya tambah maju, santrinya tambah banyak. Tapi jangan doakan pesantren saya itu yang di lapas itu tambah banyak santrinya, jangan. Saya berdoa semoga ya Allah santrinya cepat habis. Ridho saya kalau pesantren yang di lapas itu bangkrut, dalam arti habis, tidak ada penghuninya. Doanya habis, seperti itu. Nah hadirin rahimakumullah, marilah kita sekarang lanjutkan dengan pemateri kita yang sudah kita tunggu-tunggu untuk memperdalam kajian tentang ikhlas. Kepada guru kita semua, Bapak Dr. Nanang Gojali, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'an imama wa bil mu'minina ikhwana. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Nah, sekarang kita akan mengambil subjudul atau akan mengembangkan subjudul ikhlas penakluk iblis. Itu dengan ikhlas saja itu sudah takluk iblis itu. Dia tidak akan mampu menggoda orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau misalnya ibu-ibu masih bisa kalah ya dengan godaan iblis, artinya bahwa kita itu belum ikhlas. Nanti kan ada kaitannya ikhlas ini dengan istiqomah. Jadi orang yang ikhlas itu pasti nanti produknya atau outputnya akan istiqomah di dalam melaksanakan pekerjaan. Orang istiqomah itu kan orang yang noyot ya, noyot di dalam melakukan kebaikan. Orang yang istiqomah itu sama dengan waktu ya. Waktu itu kan sombong. Waktu itu apapun yang terjadi, yang namanya waktu itu terus berjalan. Jadi istiqomah itu apapun yang terjadi, kecuali ada hal-hal yang memang menjadi udzur syara, misalnya sakit ya, atau ada halangan-halangan tertentu yang kita tidak bisa melakukan itu. Ya, ini kan jamaah ngabar ini kalau yang terdaftar lebih dari 125 orang sekarang ini. Ya, itu yang sudah masuk di grup. Ya, mungkin sekarang ini juga akan bertambah nanti ya. Jadi setiap pertemuan, setiap Sabtu itu jamaah ngabar itu terus berkembang dan terus bertambah.
Jadi kalau tidak salah, kalau ada yang mengatakan ngabar itu terus berkibar, ya. Ngabar itu jamaahnya terus menebar dan menyebar, dan mudah-mudahan juga nanti akan mengakar. Sebab yang itu, yang mengakar itulah yang akan menentukan perkembangan ngabar ini ke depan. Nah, siapa yang mengakar itu adalah orang-orang ikhlas. Yang akan menjadi ngabar ini mengakar, dan akar itu kuat, Pak. Nah, ini keikhlas ini akarnya, akar dalam melakukan pekerjaan. Nah, jadi ikhlas penakluk iblis. Nah, kenapa ikhlas ini menjadi penakluk iblis? Istilah ikhlas di dalam Al-Quran itu ada dua istilahnya, Bu. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Jadi kalau ibu-ibu nanti baca Quran, nanti akan menemukan ayat al-mukhlisin, ada juga al-mukhlasin. Mukhlasin, ya. Nah, ini apa bedanya mukhlisin dengan mukhlasin? Pak Haji Mehmet, ya. Ini kan santri Nahusorob ini, ya. Santri Nahusorob. Santri yang paling tua di Indonesia ini adalah Pak Haji Mehmet, ya. Baik santri Gabar maupun santri Nahusorob. Itu secara nahwiyah atau secara sorfiyah, bedanya mukhlisin dengan mukhlasin. Kalau mukhlisin itu ismul fa'il namanya, Pak, ya. Isim fa'il, orang yang ikhlas. Kalau mukhlasin itu sehotnya isim maf'ul, ismul maf'ul. Jadi kalau mukhlisin orang yang melakukan pekerjaan dengan ikhlas, kalau mukhlasin adalah orang yang sudah diikhlaskan. Nah, ini beda, ya. Kalau mukhlasin isim fa'il, mukhlisin isim fa'il, mukhlasin isim maf'ul. Jadi dari akhlaso yukhlisu ikhlason fahuwa mukhlisun wa dzaka mukhlasun ikhlis atau akhlis la takhlis, akhlis la tukhlis, ya. La tukhlis, mukhlasun. Itu tasrifnya Pak Haji Mehmet, ya. Ya, kita sudah belajar tafsir kan, ya. Itu sulasi mazid dari af'ala yuf'ilu, akrama yukrimu. Ikhlas pekerjaan apa ikhlas itu? Pekerjaan hati. Ridho juga pekerjaan hati. Ikhlas pekerjaan hati tanpa pamrih tadi, ya. Kalau ridho ya, jadi gini, cara berpikirnya gini. Kalau ikhlas itu prosesnya, ya, proses di dalam melakukan pekerjaan. Sedangkan ridho itu sudah produknya, ya, sudah hasil daripada ikhlas. Jadi mestinya setiap pekerjaan yang dilakukan dengan ikhlas itu melahirkan produk ridho sebetulnya, ya. Yang namanya ridho dipaksakan tidak? Kalau misalnya ada sesuatu yang masih terpaksa, ridho bukan? Bukan. Masih banyak ridho dipaksanya. Ridho abdi mah, tapi dipaksa kan tidak ada. Nah, jadi bedanya ikhlas itu proses dalam melakukan pekerjaan, bahwa kita melakukan pekerjaan itu tanpa pamrih. Nah, coba digarisbawahi dulu tanpa pamrih. Apa itu dengan yang disebut dengan pamrih? Bu? Balasan, imbalan, ya, tuntutan, ya, tidak punya kepentingan apapun, ya. Sekarang misalnya ibu-ibu datang ke sini punya kepentingan tidak? Berarti tidak ikhlas kalau begitu. Enggak, ini satu-satu dulu, ya, satu-satu dulu. Ibu-ibu tadi mengatakan yang namanya ikhlas itu pekerjaan yang tanpa pamrih, tidak punya kepentingan, tidak punya keinginan, kan begitu.
Nah saya tanya, ibu-ibu datang ke sini punya kepentingan tidak? Punya. Kok katanya tadi ikhlas? Ikhlas ridho untuk mencari keridhaan Allah, untuk menuntut ilmu. Mau ada poin mau enggak, yang penting niat menuntut ilmu karena Allah. Iya. Nah saya tanya lagi, karena Allah itu pamrih bukan? Pamrih menghadap pahala Allah. Ya. Kepada Allah. Nah gitunya, ingat mah perlu gitu ya. Nah jadi sekali lagi, ikhlas itu proses, ya. Ridho itu produk. Ya, ikhlas itu apa namanya? Pengolahan. Ridho itu hasilnya. Jadi setiap kita melakukan pekerjaan dengan ikhlas, itu ujung-ujungnya harus melahirkan keridhaan. Keridhaan kepada siapa? Kepada Allah. Nah, sekarang apakah yang harus diikhlaskan dan diridhokan itu pekerjaan kita atau setiap pengalaman hidup? Hah? Setiap pengalaman hidup kita itu harus diikhlaskan. Nah, dari keikhlasan terhadap pengalaman hidup kita, maka muncul raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa bil mu'minina ikhwana. Nah itu produknya. Jadi ketika kita mengatakan raditu billahi robban, itu harus diproses dulu. Jadi jangan langsung kita mengatakan raditu kalau belum diproses. Nah kita sekarang sudah ikhlas belum terhadap agama kita? Sudah ikhlas belum bahwa Tuhan Allah menjadi Tuhan kita? Hah? Sudah ikhlas? Apa buktinya? Nah harus ada bukti. Hah? Nah coba paparin dulu lah. Kita melaksanakan kewajibannya. Oh ikhlas itu melaksanakan kewajiban. Kita percaya sama Allah. Nah, kenapa percaya? Ya kita karena kita melaksanakan untuk perintah Allah. Iya, kalau pertanyaannya percaya kepada Allah kan pertanyaannya ikhlas. Pak Peri ikhlas, hidup Pak Peri ikhlas nggak? Diikhlaskan nggak? Nah buktinya apa? Ya, susah diingatkannya di apa? Ya jangan susah, harus diungkapkan. Harus diungkapkan. Nah, Pak Peri umur berapa sekarang? Ya, Umur berapa? 62. 62 tahun. Sekarang masih sehat. Alhamdulillah. Ya masih hidup sekarang. Masih hidup. Ini Pak Peri ini masih hidup sekarang. Masih. Nah, Pak Peri masih hidup sekarang ini sampai hari ini tuh ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas, ya. Buktinya apa? Ya, ya buktinya Pak Peri kan masih hidup. Kalau Pak Peri tidak ikhlas dengan kehidupan, ya mungkin bisa bunuh diri, bisa melakukan apapun. Karena Pak Peri tidak merasa ikhlas. Ini diciptakan oleh Allah. Nah, hanya pertanyaan berikutnya, Pak Peri ikhlas itu kapaksaan tuh? Ya enggak. Hah? Enggak. Karena udah ya sudah begitu aja sama Allah. Ya, oke lah ya. Nah, ini kebetulan Ibu Ida ini katanya mau apa? Kemarin sudah siap ya? Mau menyampaikan pengalaman hidup, ya, testimoni, ya silakan. Kasih waktu apa namanya 5 menit lah, silakan. Intinya saja, ya. Bagaimana ini ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya awali kisah hidup saya ini. Kenapa saya ada datang ke kota Cianjur? Satu yang jadi tujuan dalam hidup saya, yaitu saya ingin hijrah. Saya ingin bertemu bersahabat karena Allah, bertemu sahabat-sahabat soleh. Karena dalam hidup saya, komunitas saya dari gadis itu, dari kecil, dari gadis, saya itu kehidupan malam. Ini dari mana ini asalnya? Dari kota Bekasi. Oh, Bekasi. Di kehidupan malam saya pusing. Oh, pusing. Saya lelah. Saya mencari komunitas di mana
komunitas aku yang sebenarnya dulu saya awalnya pesantren, tapi saya nggak dipakai, nggak digunakan karena saya 1 3 waktu itu saya ingin belajar ngaji ke saya ingin pintar ngaji, tapi kerjaan saya selalu dicolok mata saya sama orang tua saya karena saya nggak bisa 3 huruf itu, jim, za, sama ain. Jadi selalu dicolok mata pakai colokan sate. Lantas saya diguyur pakai air sember di depan sahabat-sahabat kecil saya waktu saya ngaji. Jadi saya ngapain saya ngaji? Cuman kerjanya saya dicolok mata saya dipukul, saya disiram. Akhirnya saya males saya mau tujuan saya nggak mau ngaji, saya mau jadi orang kaya. Jadi saya belajar. Jadi saya mau jadi gimana? Saya mau kaya. Saya mencari orang-orang kayak gimana sih lu mau jadi gimana sih kamu bisa kaya? Jadi saya selalu dari remaja itu malu saya ngaji. Ngapain saya ngaji? Saya dugem aja ke diskotik. Betul saya anak ulama, tapi saya belot dari orang tua. Karena orang tua saya ngajarinya selalu dicolok mata saya, diguyur, saya sampai dipukul di depan sahabat saya. Kata saya lebih baik saya nggak usah ngaji, mendingan saya jadi penyanyi dangdut. Akhirnya seorang tua saya itu kan malu saya jadi artis dangdut. Saya cari orang-orang komunitas dangdut. Jadi orang tua saya malu, ngapain kamu? Saya didik, saya ini ustadz, saya ini ulama di kota Cikarang, tapi katanya, tapi anak saya, putri saya sendiri yang saya cintai jadi penyanyi dangdut. Di mana harga diri saya? Di mana kamu? Kata saya gini, kalau saya dulu didik benar, mungkin saya jadi ustazah. Tapi karena apa mendidik saya keras, jadi ya saya mau jadi penyanyi dangdut. Saya joget-joget. Akhirnya saya ketemu komunitas orang-orang soleh berjanggut, bercadar. Terus mereka, saya gini, ya Allah, aku rindu orang seperti komunitas seperti ini. Waktu itu saya masuk di bengkel rohani Abu Akila di Bekasi. Beliau yang menuntut saya, kata saya, betul Bu Ida yang jadi itu ingin hijrah. Tapi kalau saya di Bekasi terus tetap saya jadi penyanyi dangdut, tetap saya warawiri panggung ke panggung joget. Jadi saya gini, ya Allah, saya kemana saya mau hijrah, di kota mana saya mau hijrah. Akhirnya tujuan saya 3, Surabaya, Bandung, atau Cianjur. Saya ingin soleh ya Allah, saya ingin kembali ke Ida yang dulu, Ida yang kecil, Ida yang selalu ingin belajar ngaji, tapi ngaji saya jin jari nggak bisa ya Allah. Sekarang sudah bisa belum? Sampai ini belum bisa betul. Tapi doa saya selalu Allah kabul. Cuma saya satu niat dalam hidup saya ingin hijrah ke kota di mana orang tidak mengenal saya, di mana orang niat saya hijrah mencari doa Allah, mencari sahabat-sahabat soleh, komunitas soleh. Sekarang doa saya Allah kabul. Saya kembali ke masa lalu saya, yaitu seorang sosok dulu saya ini kan pendakwah, maksudnya sholawat ya dari umur berapa ya, dari usia berapa itu saya setelah hijrah itu saya kembali ke pesantren, kehidupan awal saya. Waktu remaja saya benar saya kecebur jadi penyanyi dangdut, dari klub ke klub, ke diskotik satu diskotik lain. Kerjaan saya cuma joget dan joget. Tapi saya lihat satu dalam hidup saya, ya Allah, kembalikan aku ke masa remaja aku, di mana aku ini seorang anak santri. Aku ini ingin ngaji tapi jangan dicolok-colok ya Allah, mata saya ingin pintar ya Allah, tapi kabul hajat saya. Akhirnya saya nggak pernah dicolok lagi sampai tua. Cuma 3 huruf itu yang belum bisa saya. Kecuali sama suami ya. Mata saya selalu dicolok kayak saya. Selalu ini apa? Jin. Tapi saya nggak pernah bisa karena dia terlalu killer. Jadi saya nggak bisa siram, bukannya dibenerin. Disiram lagi, zim, terus salah siram lagi, dicolok lagi mata sate. Kan saya malu di depan teman-teman saya. Ya, jadi saya sudah menangkap ininya ya, poinnya. Yang barangkali perlu disampaikan, sekarang kan sudah berhasil nih hijrah ya. Ya tapi huruf satu itu belum bisa sampai tua. Oh, insya Allah nanti Pak Ustadz Endang yang akan tanggung jawab Pak Ustadz Endang gitu ya. Disiram air seember di depan sekarang saya. Nggak disiram lagi sekarang enggak. Makanya kata teman SD saya gini, Ida kamu di Cianjur sekarang jadi ustazah, wajar kerjanya disiram wajah air seember sama colokan sate sama bapaknya. Gitu. Ya, ini kan sedang membahas tentang ikhlas ya.
apa yang dialami sekarang itu ada nggak yang tidak rasakan bahwa ini hasil dari perjuangan atau hasil dari pekerjaan ikhlas gitu? Ada, alhamdulillah. Walaupun saya nggak bisa huruf jim, jal sama ain, saya jadi peruqyah. Oh, peruqyah. Alhamdulillah. Terus saya Ruqyah atau rupiah? Oh, rupiah. Iya. Jadi sekarang suka meruqyah juga? Iya, bisa. Terus juga alhamdulillahnya, jadi kepala saya, otak saya kembali lagi ke masa lalu di mana saya ini sosok anak pesantren. Saya ini lulusan Yayasan Pendidikan Islam Nurul Kasat Yaping, pimpinan Bapak Ustaz Dawa Muhammad Dawa Anwar. Iya, saya tahu itu. Ping itu saya tahu ya, pesantren Ping itu. Teman saya juga di situ. Itu istrinya mantan Menteri Agama juga kan, Pak Surya Dharma Ali itu. Itu juga Wardah ya namanya. Itu juga lulusan pesantren Al-Kasab itu. Ya cuman ini Pak Ustadz, saya jadi malunya gini, kenapa saya ini anak santri, bahkan guru saya bilang gini, Indah, kamu ini jagoan Yaping, kenapa kamu jadi penyanyi dangdut? Loh, Bapak tahu saya jadi penyanyi dangdut? Loh, anak saya bilang katanya, itu kan muridnya Bapak, kenapa ada di panggung dangdut? Siapa? Ida Aisyah. Kata saya, kamu sekarang udah benar Ida. Alhamdulillah. Sekarang masih juga nyanyi dangdut? Alhamdulillah. Nanti Magadir ya. Nanti dinaikin sama YouTube ya. Nanti dinaikin YouTube Pak Dias nyanyi ini Magadir. Ya nanti bisa. Oh, sholawat. Allahumma sholli. Ya. Ini ayat tentang ikhlas ya. Ini sebetulnya berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya nih. Qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini harus dibaca dari ayat sebelumnya. Ini di dalam surah 36 ya, surah Shad 71 sampai 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dicek nanti di Pak Ustaz Nang, barangkali bacaan saya masih perlu diluruskan. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Nah ini ceritanya tentang ketika Allah sudah menciptakan Adam ya, dari bahan baku langsung dari tanah. Jadi ini prosesnya bagaimana itu Allah menciptakan Adam dari tanah itu. Jadi Allah menyuruh malaikat Azrail dan Mikail untuk mencari tanah itu ya, mencari bahan baku untuk tubuh Adam. Ini dari berbagai macam tanah. Ada tanah yang diambil dari tanah Palestina, ada
pokoknya dari seluruh tanah yang ada di muka bumi itu diambil, termasuk juga dari Indonesia. Itu sudah bisa dipastikan ada tanah yang diambil dari dari Indonesia. Sebab ada tanah lempung itu kan ada di daerah tropis ya. Kalau di Arab kan tanah cadas, gersang. Nah, ini bisa dipastikan walaupun ya ini tentu pendapat saya ya. Ini bisa dipastikan bahwa tanah bahan baku Adam itu ada yang diambil dari Indonesia. Nah, kemudian dibuatkan tempel ya, dibuatkan semacam patung ya, dibentuk seperti tubuh kita ini. Nah, setelah itu, setelah tempelnya Adam ini selesai diciptakan, dibuat oleh malaikat, kemudian Allah wa nafakhtu fihi min ruhi ya. Jadi yang pertama kali ditiup itu adalah ini yang ada di dada ini, kemudian Allah tiup ya, kemudian berfungsilah fungsi akal di sini, fungsi qalb ya. Kemudian setelah itu ditiup lagi di kepalanya, ditiup, kemudian dari situ hiduplah potensi akliyah, potensi pikiran. Nah, kemudian setelah itu ditiup lagi bagian bawah ya, dan dari situ kemudian hiduplah fungsi nafsu. Dan setelah itu Adam kan yang pertama kali keluar dari Adam itu kan bersin ya. Jadi setelah semua potensi rohaniahnya itu ditiup bersumber dari Allah, kemudian Adam bersin. Yang pertama kali keluar dari mulut Adam itu bersin. Nah, kemudian malaikat Jibril, malaikat yang mendengar itu mengatakan, membaca alhamdulillah ya. Dia Adamnya sendiri mengatakan alhamdulillah. Kemudian malaikat mengatakan yarhamukallah, dan Adam menjawab yahdikumullah ya, atau yahdikallah. Nah, setelah itu kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud ya, menghormat Adam. Ternyata semua malaikat sujud kecuali iblis. Ada makhluk yang satu ini tidak mau menghormat Adam. Nah, karena dia tidak menghormat, maka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kana minal kafirin. Ya, sejak saat itu si iblis ini dikutuk sebagai makhluk calon penghuni neraka. Nah, ini ketika Allah mengutuk iblis, ya, iblis pada saat itu menerima. Ya, oke lah, ya Tuhan, saya dikutuk sebagai makhluk terkutuk, tapi saya ada permintaan. Saya beri kesempatan untuk hidup selama-lamanya, dan beri kesempatan untuk menggoda seluruh anak Adam, ya. Beri kesempatan untuk membawa seluruh anak Adam itu ke neraka, ya. Kemudian oleh Allah diberikan kesempatan itu, silahkan. Nah, kemudian setelah itu si iblis ini menjawab, ini jawabannya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, di sini bukan mukhlisin, ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, jadi kata iblis, dengan kemuliaanmu, ya, demi kemuliaanmu, la ughwiyannahum ajma'in, pasti akan aku sesatkan mereka, ya, manusia, kecuali hamba-hambamu yang terpilih. Nah, ini di dalam tafsir terjemah Kementerian Agama diartikannya atau diterjemahkannya hamba-hambamu yang terpilih. Tapi di dalam beberapa kitab tafsir yang dimaksud dengan mukhlasin itu adalah orang yang sudah punya karakter ikhlas. Jadi keikhlasan itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya. Kalau kita masih mukhlis ini, masih berusaha untuk menjadi orang ikhlas, ya. Kalau orang yang masih berusaha untuk menjadi orang ikhlas, itu kadang-kadang tidak ikhlas, ya. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, bahkan mungkin banyak tidak ikhlasnya daripada ikhlasnya. Mungkin juga ada ikhlas yang dipaksakan, ya. Nah, orang yang sudah mukhlas, orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah, sudah karakternya sudah diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu iblis sudah tidak mampu lagi menggoda. Para nabi, para rasul, ulama soleh, ya, itu orang-orang yang sudah karakternya memang sudah ikhlas.
Nah makanya wajar kalau kita kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak. Karena apa? Karena kita masih belajar. Ini masih belajar. Ini ngabar, ini belajar ikhlas ini. Ini semuanya belajar sabar, belajar ikhlas, belajar istiqomah. Ya. Ada dua hal yang sangat sangat halus ada di dalam hati kita itu. Yang pertama ria, yang kedua ikhlas. Itu ria itu virus yang lebih berbahaya daripada virus COVID sebetulnya. Ya, virus ria itu lebih berbahaya. Sesuatu yang sangat tidak terasa.